Bab 39. Raven melangkah masuk ke kamar tanpa berkata apapun lagi. Pintu tertutup pelan di belakangnya. Kepalanya terasa penuh, sesak, dan melelahkan. Semua yang terjadi hari ini seperti menumpuk di benaknya. Wanda, Nadila, percakapan di kafe, dan tatapan penuh kecurigaan tadi. Ia mengusap wajahnya kasar. "Kenapa jadi seperti ini?" gumamnya lirih. Tanpa menunggu lama, Raven langsung masuk ke kamar mandi. Air dingin mengguyur tubuhnya, membasahi rambut dan wajahnya yang tegang. Ia berdiri di bawah shower cukup lama, berharap air itu bisa membawa pergi segala penat dan kekacauan di pikirannya. Namun tidak, justru tubuhnya mulai terasa aneh. Dingin, tapi panas. Menggigil, tapi kepalanya seperti terbakar. Raven mengernyit, mematikan shower, lalu meraih handuk. Ia tidak terlalu memikirkan itu. Baginya sakit hanyalah hal kecil dibandingkan masalah yang ia hadapi. Setelah berganti pakaian, ia langsung merebahkan tubuhnya di ranjang. Namun baru beberapa menit, tubuhnya mulai bergetar halus. Napasnya terasa berat, dan tanpa sadar, ia terlelap dalam kondisi yang tidak benar-benar sadar. Di luar kamar, Nadila masih duduk di ruang tamu. Ponselnya masih berada di genggaman. Pikirannya kacau, hatinya dipenuhi penyesalan. "Aku harus minta maaf," bisiknya pelan. Tapi langkahnya terasa berat, takut, ragu, dan entah kenapa, ada rasa tidak berani menghadapi Raven. Setelah semua tuduhan yang ia lontarkan, namun pada akhirnya, Nadila menghela napas panjang. Ia berdiri, "Aku nggak boleh lari terus." Dengan langkah pelan, ia berjalan menuju kamar. Pintu dibuka perlahan, dan di sana, Raven sudah terbaring di ranjang. Wajahnya terlihat lelah, bahkan pucat. Hati Nadila semakin tak nyaman. "Dia pasti capek," gumamnya. Rasa bersalah itu datang lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Perlahan, Nadila mendekat dan ikut berbaring di sampingnya. Namun belum lama, ia merasakan sesuatu yang aneh. Tubuh Raven menggigil. Alis Nadila langsung berkerut. Dengan ragu, ia menyentuh dahi Raven, dan detik itu juga, matanya membesar. "Ya Allah, panas sekali." Tanpa berpikir panjang, Nadila langsung bangkit hendak mengambil termometer. Tapi tiba-tiba, Raven meraih pergelangan tangannya, erat, seolah tak ingin dilepas. "Jangan," gumamnya lirih, setengah sadar. Nadila terdiam, dadanya terasa hangat sekaligus perih. Dengan lembut, ia melepaskan genggaman itu. "Aku cuma ambil termometer. Sebentar ya." Ia bergerak cepat, mengambil alat itu dari laci, lalu kembali ke sisi ranjang. Beberapa detik kemudian, angka di layar membuat napasnya tercekat. 38 derajat Celcius. "Ini tinggi," bisiknya cemas. Tanpa membuang waktu, Nadila membuka kotak obat, tangannya cekatan. Kebiasaan merawat neneknya dulu membuatnya tidak panik. Ia memilih obat sirup dengan hati-hati. Ia membantu Raven meminumnya meski pria itu masih setengah sadar. Lalu ia menyiapkan air hangat dan kompres. Malam itu, Nadila tidak tidur. Ia duduk di samping Raven, mengganti kompresnya berkali-kali. Sesekali, ia menyeka keringat di dahi pria itu. Dan sepanjang malam, Raven tidak pernah benar-benar melepaskan tangannya. Seolah dalam ketidaksadarannya, ia tetap mencari Nadila, hingga akhirnya, Nadila tertidur di sisi Raven, dengan tangan mereka masih saling terikat. Pagi hari, cahaya matahari masuk perlahan melalui celah tirai. Raven membuka matanya pelan. Kepalanya masih terasa berat, tapi jauh lebih ringan dari semalam. Namun yang pertama kali ia sadari, adalah tangan kecil yang masih berada dalam genggamannya. Ia menoleh, Nadila tertidur di sampingnya, dengan posisi tidak nyaman, dan di dahinya, masih ada kain kompres yang sudah mulai dingin. Raven terdiam, ada sesuatu yang hangat, perlahan mengisi dadanya. Semua kekesalan semalam, seakan hilang begitu saja. Perlahan, ia tersenyum. "Bodoh," gumamnya pelan. Entah untuk dirinya sendiri atau untuk wanita di sampingnya. Nadila bergerak sedikit. Matanya terbuka perlahan. Begitu sadar Raven sudah bangun, ia langsung duduk tegak. "Kamu sudah bangun? Gimana? Masih sakit?" tanyanya cepat, penuh khawatir. Raven menggeleng pelan. "Hanya sedikit pusing, tapi sudah lebih baik." Nadila menghela napas lega.
Namun belum sempat suasana itu menghangat lebih lama. Raven perlahan bangkit dari tempat tidur. Aku harus bersiap, Nadila tertegun. Bersiap mau kemana? Raven menatapnya singkat. Aku harus keluar kota, ada peresmian cabang baru. Aku harus berangkat hari ini. Deg, wajah Nadila langsung berubah. Tapi, kamu masih sakit, suaranya melemah. Raven hanya tersenyum tipis. Sakit seperti ini bukan apa-apa. Nadila menggigit bibirnya. Tapi, tidak bisa ditunda, jawaban Raven tegas. Tidak memberi ruang untuk dibantah. Nadila menunduk. Ada rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul di hatinya. Perasaan seperti akan ditinggalkan. Seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Dan entah kenapa, perasaan itu begitu kuat. Ia begitu khawatir pada Raven. Tiba-tiba Nadila mengatakan sesuatu yang membuat Ersven berbalik lagi. Kalau memang kamu harus pergi, izinkan aku ikut bersamamu. Aku khawatir, aku tak bisa tenang kalau kamu pergi begini, ucapnya. Raven sempat berpikir sejenak, lalu dia menjawab dengan cepat. Baiklah, berkemaslah. Bawa pakaian kita untuk 2 hari. Nadila tersenyum, dan tanpa sadar, ia berlari menghampiri Raven lalu mencium pipinya. Raven terkejut tapi juga ada perasaan yang tak bisa ia gambarkan. Senyum terukir di bibirnya, sedangkan Nadila pipinya memerah. Jantungnya berdebar kencang. Apa yang kulakukan? Pikirnya, lalu ia segera berkemas. Beberapa saat kemudian, Raven sudah bersiap. Koper kecil sudah berada di dekat pintu. Nadila masih bersiap. Nadila bahagia sekali. Ini pertama kali dia bepergian bersama Raven. Semua sudah siap, mereka mengecek takut ada yang ketinggalan. Setelah yakin, mereka mau keluar kamar. Melangkah menuju pintu. Tangannya sudah menyentuh gagang pintu. Namun tiba-tiba, ponselnya berdering. Raven mengernyit, lalu mengangkatnya. Ya, ada apa? Beberapa detik, ekspresinya berubah. Tatapannya mengeras. Siapa yang melakukan? Nadila memperhatikan dari jauh. Perasaan aneh itu kembali datang. Lebih kuat, lebih menekan. Raven terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan suara dingin. Jangan sentuh apapun. Aku akan urus sendiri. Biarkan dulu di ruanganku. Telepon terputus. Raven menoleh perlahan ke arah Nadila. Tatapannya berbeda. Bersambung.